Oke, halo semuanya ya. Selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk kali ini masih membahas seputar pertanahan dan perjanjian-perjanjian ya, dan profesi-profesi hal tersebut ya, seperti halnya notaris, PPAT, dan untuk kali ini kita akan membahas hak tanggungan ya. Pertanyaannya yaitu apakah bisa ya seorang debitur itu mengeksekusi tanah tanpa adanya hak tanggungan? Kadang-kadang orang yang meminjamkan uang itu biasanya kan meminta jaminan atau anggunan, dan anggunannya biasanya juga diberikan ada hak atas tanah, biasanya hak milik dijaminkan atau sertifikatnya dijaminkan. Ketika kreditur itu tidak bisa membayar atau terdapat cedera janji atau mungkin terhadap kredit macet ya, apakah di sini debitur bisa langsung mengeksekusi ketika di perjanjian tersebut tidak ada hak tanggungan? Oke, ini pertanyaannya ya, dan ini sering sekali terjadi. Biasanya lembaga-lembaga swasta atau mungkin yang biasanya disebut lintah darat ya, atau biasanya disebut orang yang memberikan hutang dengan bunga tinggi tapi bukan lembaga resmi, bukan bank atau bukan kredit atau bukan bank perkreditan rakyat atau apapun ya, namun biasanya masyarakat umum atau swasta biasanya juga memberikan kredit terhadap masyarakat dengan biaya yang tinggi dan dengan jaminan atas tanah biasanya seperti itu. Tanpa adanya hak tanggungan itu apakah bisa dieksekusi? Oke. Untuk undang-undang hak tanggungan di sini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan ya, beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Di situ juga sudah disebutkan tentang hak tanggungan. Jadi mengenai hak tanggungan di sini di alinea ketiga angka 5 penjelasan umum Undang-Undang hak tanggungan juga sudah disebutkan hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi hukum tanah nasional, yang artinya di sini ya, hak tanggungan menjadi salah satu lembaga dan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah, yang artinya setiap tanah yang dijaminkan itu harus didaftarkan hak tanggungan. Oke, kenapa kok harus didaftarkan hak tanggungan? Karena untuk melindungi kedua belah pihak, untuk melindungi debitur ya, si pemberi hutang, dan juga untuk melindungi kreditur yang berhutang. Perlindungannya berupa apa? Untuk yang debitur atau yang memberi hutang itu kan sudah ada perlindungan dengan adanya hak jaminan ini. Di pasal 6 Undang-Undang Hak Jaminan juga sudah disebutkan bahwa ketika kreditur terjadi cedera janji atau tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka debitur bisa langsung melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut, terhadap jaminan atas tanah tersebut, terhadap hak tanggungan tersebut secara langsung melalui lembaga-lembaga negara, misalnya KPKNL, dan memperoleh pelunasan yang pertama kali ya, yang artinya memiliki hak privilege ya untuk dilunasi terlebih dahulu karena memegang hak tanggungan seperti itu. Ini di dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan, yang artinya jaminan tersebut bisa dijual oleh debitur atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutangnya. Oke, jika jaminannya senilai 1 miliar, hutangnya 500 juta, maka anggunan tersebut atau tanah tersebut bisa dilelang oleh debitur secara langsung dan mengambil kekurangan pelunasannya. Misalnya kekurangannya 300 juta diambil, setelah itu kelebihan uangnya tinggal diberikan ke krediturnya. Itu perlindungan hukum untuk debiturnya. Sedangkan untuk krediturnya apa sih perlindungannya? Untuk krediturnya, perlindungannya jika memang terjadi yang namanya cedera janji atau tidak bisa melunasi, tidak mampu melunasi, maka anggunan ini akan dilelang dengan harga tertinggi seperti itu, sesuai dengan prosedur lelang yang ada ya. Tidak ada nanti manipulasi, harga direndahkan atau apapun, harga tertinggi akan diperoleh. Setelah itu kelebihan dari pelunasan hutang tersebut juga akan dikembalikan ke krediturnya. Ini sudah secara transparan seperti itu ya. Selain itu, ini perlindungan untuk debitur lagi, yaitu ketika ada hak tanggungan ini tidak bisa dijaminkan lagi atau memiliki
misalnya tanahnya satu dijaminkan ke sana, dijaminkan ke orang lain, dijaminkan ke orang lain melebihi nilai tanah tersebut. Kalau di undang-undang hak tanggungan ada penghitungannya dan ada ukurannya ya, bagaimana penghitungannya untuk sebuah tanah itu dijaminkan. Bisa memang dibebankan hak tanggungan 1, hak tanggungan 2, namun tidak boleh melebihi dari nilai tanah tersebut ya. Yang artinya di sini kembali ke pertanyaan pertama, apakah bisa seseorang yang tanpanya hak tanggungan bisa melelang jaminan berupa tanah ya, yang artinya bahwa karena undang-undang hak tanggungan adalah satu-satunya lembaga yang menangani mengenai anggunan atas tanah, maka orang yang tidak memegang hak tanggungan tidak bisa melelang tanah tersebut atau tidak bisa mengeksekusi tanah jaminan tersebut. Oke. Oleh karena itu, harusnya sesuai aturan dan regulasi, orang yang meminjamkan tanah dan memegang anggunan harusnya didaftarkan terlebih dahulu dengan hak tanggungan agar bisa mengeksekusi secara langsung jaminan dan anggunan tersebut. Lalu bagaimana jika orang tersebut atau debitur tidak memegang hak tanggungan? Ya, upaya hukumnya untuk mengeksekusi harus dengan putusan pengadilan, harus mengajukan gugatan ke pengadilan dulu. Setelah itu nanti baru adanya putusan dari pengadilan. Setelah adanya putusan pengadilan baru nanti bisa ingkrah, baru bisa diajukan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Ribet kan seperti itu. Maka ini kenapa fungsinya hak tanggungan bisa mengeksekusi secara langsung ya, sudah disebutkan di pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.